Halo, kembali lagi bersama saya Sonelis Bata di Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Nah, di kali ini dengan mata kuliah Interaksi Manusia Komputer dengan judul tugas Use Case dan Activity Diagram. Nah, di sini saya akan membahas beberapa hal mengenai use case dan activity diagram. Yang pertama, pengertian use case diagram. Use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik yang dimanfaatkan untuk mengembangkan perangkat lunak atau software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Definisi dari use case diagram sendiri adalah proses gambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Yang berikut komponen dan relasi pada use case diagram. Komponen dan relasi pada use case diagram terdapat beberapa komponen dan relasi yang sering digunakan dalam pembuatan sebuah use case diagram. Berikut ini akan menjelaskannya satu persatu untuk mempermudah pemahaman Anda dalam memberikan gambaran awal. Ada terdapat tiga komponen utama untuk membuat sketsa atau diagram, yaitu sebagai berikut. 1. Aktor. Aktor merupakan setiap hal yang di luar sistem yang digunakan komponen sistem untuk melakukan sesuatu. 2. Komponen ini menyatakan batasan dari sistem dalam relasi yang digunakan dengan aktor yang membangun atau di luar sistem. Nah, contoh penerapannya di bawah ini terdapat contoh use case diagram untuk mempermudah Anda dalam memahami dan belajar untuk mengembangkannya sesuai kebutuhan sistem perangkat lunak. Nah, yang sudah terdapat di tabel di bawah ini. Yang berikut pengertian activity diagram. Activity diagram merupakan jenis diagram UML atau Infinite Meaning Legal yang menggambarkan mengenai aktivitas apa saja yang terjadi pada sebuah sistem. Secara umum, diagram ini menampilkan langkah-langkah proses sistem dari awal hingga akhir. Dari tahapan tersebut, kita dapat mengetahui kinerja sebuah sistem sejauh mana. Selain itu, pembangunan dan pengembangan sistem akan lebih terukur. Yang berikut komponen dan relasi pada use case diagram. Elemen activity diagram. Terdapat elemen atau simbol activity diagram yang digunakan sebagai berikut. Jadi yang sudah ada di bawah tabel ini ada nama elemen dan sebagainya. Yang berikut contoh activity diagram. Di bawah ini adalah penjelasan dari contoh activity diagram. Yang pertama, seorang admin bisa melakukan input data dari sebuah sistem yang ada. 2. Suatu sistem tersebut pada akhirnya akan memproses permintaan dari admin. 3. Setelah itu, sistem tersebut akan menampilkan from input data yang ada. 4. Admin kemudian memasukkan data yang sesuai dengan from isian. 5. Sistem tersebut lalu akan melakukan validasi yang terkait dengan data yang akan dimasukkan nantinya. 6. Setelah semua proses yang berjalan dinyatakan benar, maka akan dilakukan pembenahan data. 7. Jika inputan yang dimasukkan ke dalamnya salah,
ataupun tidak file secara otomatis, sistem akan menampilkan pesanan obat yang dikonsumsi tidak ada dalam daftar kedalaman atau yang terakhir. Setelah itu, sistem akan memberikan pilihan untuk membuat daftar baru. Demikian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.